Shalom Quakers, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kita sudah memasuki bulan yang baru, tentunya dengan tema yang baru juga. Dan tema untuk bulan 5 ini adalah opportunity atau kesempatan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai tema bulan ini, saya mengajak teman-teman untuk kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah apapun yang boleh kami dengar, Tuhan, pada kesempatan kali ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan bahkan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi dan berkati setiap kami, Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kesempatan. Berbicara tentang kesempatan, saya teringat sebuah judul lagu. Judulnya adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu ini ya pasti sudah sangat familiar juga buat teman-teman. Teman-teman pasti sudah sering dengar lagu ini, bahkan hafal mungkin. Nah, kenapa di lagu itu dikatakan hidup adalah kesempatan? Ya karena kalau kita berbicara soal kesempatan, itu artinya sesuatu atau kejadian atau mungkin momentum yang hanya sekali saja, mungkin hanya sekali itu saja kita bisa rasakan, atau kita bisa alami, atau kita bisa dapatkan. Jadi makanya orang-orang yang tahu bahwa ini adalah kesempatan, dia pasti akan menggunakan waktu-waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Ya makanya di potongan lagu, lirik lagu tadi itu dikatakan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Itu artinya setiap kita punya batas waktu. Saya, teman-teman juga, kita semua punya batas waktu di dunia ini. Kita tidak selamanya ada di dunia ini. Jadi makanya lagu itu memperingatkan kepada kita bahwa hidup adalah kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jadi kalau setiap kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya sekali, hidup kita ini adalah kesempatan, maka kita akan menggunakan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Nah, jadi bagaimana supaya hidup kita itu bisa maksimal? Yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita harus hidup maksimal, saya mau membawa kita untuk setuju dulu dengan statement ini sebelum kita bahas. Statementnya adalah bagaimana supaya hidup kita bisa maksimal, yaitu hidup kita harus serupa dengan Yesus Kristus. Jadi statementnya adalah bagaimana supaya hidup kita bisa maksimal, hidup kita harus serupa dengan Kristus. Kita harus setuju dulu sebelum kita lanjut, karena kita akan membahas tentang Yesus Kristus. Kita akan membahas tentang Yesus Kristus. Dan bagaimana sih serupa dengan Yesus Kristus? Saya teringat satu scene. Kalau dalam film itu mungkin satu bagian atau satu scene di mana Tuhan Yesus berada di atas kayu salib dan Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Kalau biasanya sih kalau kita berkata sudah selesai atau selesai, berarti sebelumnya kita melakukan pekerjaan atau ada tugas yang kita selesaikan gitu, ada sesuatu yang kita selesaikan. Dan waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya teman-teman juga sudah pasti tahu bahwa Tuhan Yesus sudah selesai melakukan apa? Karya penebusan atau karya penyelamatan. Tuhan Yesus menebus setiap dosa umat manusia di atas kayu salib. Yang dia berkata sudah selesai, dan di situ putuslah nyawanya. Kalau di Alkitab dikatakan putuslah nyawanya setelah dia berkata seperti itu. Yesus mati pada saat dia sudah selesai mengatakan itu. Ketika dia sudah selesai melakukan tugasnya, Yesus mati. Di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu punya tujuan. Tuhan Yesus ada di dunia itu ada tujuannya.
Bukan ketika Tuhan Yesus turun dari surga, dia itu mau jalan-jalan di dunia. Dia hanya sekedar holiday, mungkin refreshing selama usianya selama 33 tahun. Oh, saya mau turun dulu ke dunia, saya mau jalan-jalan. Bukan, tapi Tuhan Yesus punya tujuan. Dan Tuhan Yesus pun tahu bahwa dia tidak selamanya ada di dunia, dia punya batas waktu. Itu dibuktikan juga di Alkitab. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, tidak selamanya aku bersama-sama dengan kamu. Berarti Tuhan Yesus tahu bahwa dia punya batas waktu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Yesus ketika dia berkata sudah selesai? Maksudnya ketika dia sudah selesaikan tugasnya, berarti artinya dia sudah maksimal nih, dia sudah hidup maksimal. Ada dua yang saya pelajari. Yang pertama adalah Yesus itu punya tujuan ada di dunia. Dan yang kedua, Tuhan Yesus tahu bahwa dia punya batas waktu. Karena tadi dikatakan, ya statement awal, kita harus setuju dulu dengan statement awal. Statement awal itu adalah bagaimana supaya hidup kita bisa maksimal, hidup kita harus serupa dengan Kristus. Berarti kita juga harus punya dua hal ini, punya tujuan dan tahu bahwa setiap kita itu punya waktu, punya batas waktu. Mungkin kita bakalan setuju dengan poin nomor 2, setiap kita punya batas waktu. Mungkin itu kita semua pasti bakal setuju lah. Tetapi mungkin kita masih bertanya-tanya dengan poin nomor 1. Poin nomor 1, punya tujuan di dunia. Mungkin kita bertanya-tanya, atau mungkin ya kita berpikir apa ya tujuanku ada di dunia. Mungkin kita semua tidak setuju dengan poin nomor 1, punya tujuan di dunia. Atau mungkin kita berpikir ya kita hanya menjalani hidup saja begitu. Kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita menikah, kita punya keluarga. Mungkin kita berpikir hanya itu saja tujuan kita. Nah, ayo kita sama-sama membahas kalau hidup kita mau maksimal, hidup kita harus serupa dengan Kristus. Dan kalau kita mau serupa dengan Kristus, berarti kita harus tahu bahwa setiap kita punya tujuan dan setiap kita punya batas waktu. Begitulah kita menggunakan hidup ini sebagai kesempatan. Kita sama-sama buka di Yohanes 14 ayat 12. Saya bacakan saja buat teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di sini dikatakan, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti kita juga punya tugas, seperti Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita juga punya tujuan, seperti Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi ya mungkin teman-teman berpikir, Tuhan Yesus kan tugasnya melakukan karya penyelamatan. Ya, saya kan tidak mungkin jadi juru selamat. Ya memang, juru selamat hanya satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus saja. Tetapi bukan berarti kita disuruh menjadi juru selamat. Tetapi saya membawa teman-teman untuk membuka lagi di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya mungkin kita berpikir kita tidak bisa menjadi juru selamat. Ya memang kita tidak akan mungkin bisa menjadi juru selamat, tetapi kita bisa menjadi alat untuk menyampaikan keselamatan. Jadi di Matius 28 ayat 19 tadi, perikopnya itu adalah perintah untuk memberitakan Injil. Apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita adalah memberitakan kabar baik. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar keselamatan. Berarti tugas kita adalah memberitakan kabar keselamatan. Bagaimana supaya kita memberitakan kabar keselamatan? Di sini Tuhan Yesus kan sudah memberikan pekerjaan kepada kita. Kita di sini harus sepakat bahwa pekerjaan kita yang di Yohanes tadi kita sudah sama-sama baca, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan itu yang Tuhan Yesus maksud adalah memberitakan Injil. Kita memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar baik kepada semua orang, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada teman-teman kita di kampus, teman-teman kita di ruang lingkup pekerjaan kita. Kita memberitakan kabar baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara saya memberitakan kabar baik?
mungkin nggak tahu kalau ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar, tapi ada yang mengatakan bahwa hidup kita ini adalah suratan yang terbuka. Artinya hidup kita ini, bagaimana cara kita hidup, itu dilihat oleh banyak orang. Dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Siapapun yang kita jumpai, orang itu pasti bisa menilai hidup kita. Nah, makanya di sini di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di situ dikatakan ajarlah. Itu artinya di sini bukan berarti kita disuruh memberitakan Injil, disuruh mengajar, bukan berarti kita harus berkhotbah. Tetapi ya itu tadi, dengan kehidupan kita sehari-hari, daily living kita, bagaimana kita menampilkan kehidupan kita. Seperti itulah kita sudah memberitakan Injil, seperti itulah kita sudah memberitakan kabar baik, dan itu adalah pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap anak-anaknya, yaitu memberitakan kabar baik, melakukan pekerjaan yang sama dengan Tuhan Yesus, melakukan karya keselamatan. Dengan kita menampilkan kehidupan yang benar, dengan kita menampilkan kehidupan sebagai orang-orang percaya, kita bisa, hidup kita ini bisa menjadi kabar baik buat orang-orang. Selama Yesus hidup juga Yesus melakukan mujizat-mujizat. Ya mungkin itu juga yang bisa kita, mungkin teman-teman kayak berkata, serupa dengan Kristus, berarti kita juga harus melakukan mujizat. Berarti seperti yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Tetapi bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya kita bisa menyembuhkan yang buta, kita bisa menyembuhkan yang tuli. Mungkin saja bisa. Kita bisa gitu. Kita menjadi alat Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat seperti itu. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya di sini kalau kita lihat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, itu artinya mereka punya kebutuhan. Berarti artinya hidup kita ini harus menjadi bisa menjawab kebutuhan orang yang membutuhkan. Nah, seperti tadi yang tuli mendengar, dia butuh untuk mendengar. Dia butuh supaya dia bisa mendengar. Yang tuli mendengar, yang buta melihat. Nah, yang buta dia butuh bisa melihat. Nah, seperti itu. Sebenarnya poinnya adalah yang butuh kita beri kebutuhannya. Yang membutuhkan jawaban, kita menjadikan hidup kita sebagai jawaban buat kehidupan orang. Nah, itu adalah poinnya. Berarti jangan kita katakan bahwa kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya jangan kita berpaku pada yang buta melihat, tetapi kita melihat bahwa poinnya apa gitu. Kita menjadi jawaban buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, seperti ini juga teman-teman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Di sini ada kebutuhan. Kabar berita keselamatan berarti ada kebutuhan. Orang-orang butuh diselamatkan. Bagaimana supaya kita memberi hidup kita supaya kita bisa membawa orang-orang ini mengenal Tuhan Yesus, mengenal jalan keselamatan. Oke, jadi seperti itu. Jadi tidak ada kata yang kita bilang bahwa kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, karena sebenarnya bukan sesuatu hal yang berat, karena Tuhan Yesus bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, tampilkanlah kehidupan kita, daily living kita, yang serupa dengan Kristus. Dengan seperti itu, kita sudah memberitakan Injil. Secara tidak langsung kita sudah memberitakan Injil, dan tanpa harus berkhotbah. So, bagaimana supaya hidup kita bisa maksimal? Hidup kita harus serupa dengan Kristus. Bagaimana supaya hidup kita bisa serupa dengan Kristus? Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaannya seperti apa? Yaitu memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Ayo kita gunakan hidup kita sebagai kesempatan. Kita memberitakan kabar baik. Kita melakukan hal yang baik kepada orang-orang, teman-teman seiman kita, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita menampilkan kehidupan kita yang serupa dengan Kristus. Nah, akhir kata teman-teman, mengakhiri video ini, saya teringat ilustrasi yang mungkin ini bukan, pasti teman-teman juga sudah melakukannya, pernah melakukannya ketika teman-teman masih kecil atau mungkin sampai sekarang. Bagaimana supaya kita bisa serupa? Ilustrasinya adalah seorang anak yang sedang menjiplak suatu gambar. Jadi gambar aslinya ada Tuhan Yesus, dan kertas kosong itu adalah kita.
hidup kita. Bagaimana supaya seorang anak kecil ini bisa menciplak gambar yang asli? Maka gambar yang asli itu, kertas yang kosong itu harus ditempel erat, melekat dengan gambar yang asli. Gitulah proses menciplak. Ya, teman-teman pasti sudah pernah melakukannya juga. Jadi bagaimana supaya kita serupa dengan Kristus? Ya, kita harus seperti ilustrasi tadi, bahwa kita harus melekat. Bagaimana supaya kita bisa serupa dengan Kristus, kita bisa melakukan pekerjaan, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang Dia berikan, bagaimana supaya kita bisa memberitakan Injil dengan kehidupan, melalui kehidupan kita. Ayo kita melekat sama Tuhan. Kita semua sudah melewati tema bulan 3, keintiman. Maka keintiman ini sangat penting sekali kalau kita mau serupa dengan Kristus. Hidup kita seperti ilustrasi tadi harus melekat dengan gambar yang asli. Gambar yang asli adalah Tuhan Yesus. Seperti itulah cara kita bisa serupa dengan Kristus. Dan ketika kita serupa dengan Kristus, hidup kita bisa maksimal. Jadi hidup kita ini, yang kita tahu kita punya batas waktu, ayo kita pergunakan waktu yang ada itu sebagai kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan karena setiap kita tidak pernah tahu kapan kita hidup, bisa saja hidup kita sisa beberapa waktu lagi, kita tidak pernah tahu. Dan karena ketidaktahuan itu, ayo kita gunakan hari-hari ini dengan maksimal. Ayo kita pakai hidup kita ini, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kita bersantai-santai karena kita berpikir masih ada hari esok. Tetapi ayo kita pakai hidup kita ini dengan maksimal. Bagaimana cara dengan maksimal? Yaitu hidup kita mencontoh. Seperti ilustrasi, hidup kita harus menciplak kehidupan Yesus Kristus selama Yesus ada di dunia. Oke, teman-teman, sekian apa yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Semoga ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi ini bisa memberkati teman-teman dan membuat teman-teman juga pesan ini sampai kepada kehidupan teman-teman, dan boleh teman-teman pakai gitu. Teman-teman sudah bisa menjadi pelaku firman. Teman-teman mendengar video ini dan teman-teman mulai menjadi pelaku firman. Sekian video kali ini dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.